Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang JavaScript, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang ini, data type string. Di video sebelumnya kita udah ngebahas ya tentang data type number beserta metode yang ada di data type itu. Nah, ini kurang lebih penjelasan di video kali ini sama kayak video kemarin, yaitu kita ngebahas metode-metode yang kemungkinan sering akan kita pakai untuk data type string ini. Jadi nggak semua yang aku bahas, cuman yang kelihatannya akan sering kita pakai di data type string. Oke, langsung aja ya. Aku present, terus aku hidupin dulu ini. Oke, slide pertama. Kita udah tahu cara pembuatan data type string itu kayak begini. Baik itu rangkaian kata atau rangkaian huruf yang membentuk kalimat, wajib ada tanda petiknya. Nah, selain ada tanda petik 2, bisa juga tanda petik 1, nggak masalah. Itu untuk membuat string. Oke, next slide. Nah, gimana kalau ada yang kayak begini nih, kita mau nulis kayak gini, guru itu dipanggil Umar Bakri oleh muridnya. Ini contohnya ya. Nah, ini teman-teman biasa tahu lah ya, kayak di pelajaran bahasa Indonesia atau apa, kalau nyebut nama, panggilan atau apa, julukan segala macamnya, pakai tanda petik gini. Nah, cara ngebikin ini kayak mana? Apakah begini cara bikinnya? Vartex sama dengan petik, guru itu dipanggil petik, Umar Bakri petik oleh muridnya. Kita coba, bener nggak? Bisa nggak kayak begini kita untuk membuat teks yang kayak begini? Oke, aku udah punya file Visual Studio Code index.html dengan struktur HTML5 biasa. Udah aku tambah teks script untuk bikin script JavaScript. Sorry ya, lagi nggak enak tenggorokan. Terus kalau dilihat filenya masih kosong, tentu aja karena JavaScript kita main supaya gampangnya di console log. Inspect elemen aja langsung muncul console log ini. Nah, sekarang kita mau ngebikin kayak begini. Guru itu dipanggil Umar Bakri oleh muridnya. Jadi kita ngebuat variabel dulu untuk menampung. Aku bikin aja vartex sama dengan gini kan maunya, guru itu dipanggil Umar Bakri petik lagi oleh muridnya. Kita lihat guru itu dipanggil oleh Umar Bakri oleh muridnya. Nah, ini yang kita pertanyakan, bisa nggak kayak begini? Nah, kalau di Visual Studio Code kelihatan nih kayak begini aja udah error. Kita buktikan aja langsung console log text save. Kita lihat hasilnya. Karena aku pakai live server, jadi aku nggak perlu refresh, langsung aja nih sekali save langsung ke refresh sendiri. Oke, ini ternyata ada error. Ya benar, ternyata nggak boleh kayak begini, karena kalau udah di sini ada tanda petik 2 terus kita kasih petik 2 lagi, itu artinya kita udah ngasih tahu ini adalah akhir dari string. Nah, Umar Bakri ini nggak diketahui oleh JavaScript ini, bukan string. Nah, makanya error. Lalu gimana cara mengatasinya? Gampang teman-teman. Jadi kalau teman-teman atau kalau kita mau bikin kayak begini, nama sebutan ini pakai petik 2, kita bisa pakai petik 1 di awal, petik 1 di akhir. Kita save, kita lihat tuh nggak error, guru itu dipanggil Umar Bakri oleh muridnya. Tuh salah satu solusi. Tapi kalau misalnya nggak mau kayak begini, misalnya ada lain halnya, ada banyak petik 1 udah dipakai di sebelum-sebelumnya atau di mana, kita bisa nggak usah pakai petik 1, kita biarin petik 2, undo dulu, kita save dan biarin dia error dulu. Nah, gimana caranya? Kita lihat ke slide. Ada yang namanya di string itu escape character. Nah, aku liatin. Nah, ini semula yang kita bikin ya, ini ternyata salah, dan cara benarnya kita bisa pakai escape character. Nah, escape character itu pakai garis miring terbalik atau namanya backslash. Nah, cara pakainya backslash dipakai untuk tanda yang ngebuat itu error. Kalau di sini kan case-nya petik 2, jadi kasih dulu backslash petik 2 Umar Bakri. Ini kan ada petik 2 lagi, sebelum kita ketik petik 2 kasih backslash lagi petik 2. Kita coba, ini masih error. Aku kasih di sini backslash
Di sini backslash save. Tuh, jadi nggak error deh. Guru itu dipanggil Umar Bakri oleh muridnya. Jadi sebenarnya backslash ini fungsinya bukan cuman ini aja teman-teman, ada banyak fungsi dari backslash. Ada bisa kasih tab, ada kasih line baru dan lainnya. Teman-teman kalau mau tahu boleh cari sendiri, tulis aja di Google backslash pada JavaScript. Oke, kita lanjut ya materinya. Escape karakter udah, terus nah ini methods yang ada di data type script, data type string. Nah udah aku bilang ya, ini 1 2 3 4 5, ini ya 1 2 3 4, ini 5 6 7 8. Ada 8 yang mau kita bahas. Ini aku bahas yang sekiranya bakal sering atau akan kita pakai kebutuhannya. Oke, nggak semuanya, tapi yang kemungkinan bakal sering kita pakai. Oke, di sini ada length, terus pengertiannya ada di bawah nih, mengetahui panjang string, terus ada index of, last index of, ada search, fungsinya sama, menemukan string di dalam string. Kalau bingung artinya ini apa, nanti di praktek lebih jelas. Terus ada slash, substring, ada substr, fungsinya tiga-tiganya ini sama, memotong string lalu menjadikan sebagai string baru, sama kayak yang kedua, bakal lebih jelas kalau kita ke prakteknya nanti. Nah yang keempat ada replace, untuk mengganti string dengan string yang kita mau. Terus ada to uppercase, to lowercase. Kalau uppercase untuk mengubah string menjadi tulisan kapital huruf gede. Kalau lowercase menjadi tulisan itu kita ubah menjadi huruf kecil semua. Terus concat ini ada menggabungkan string. Jadi string ada 2, ada 3 bisa kita gabungin pakai metode concat. Terus ada trim, misalnya iseng kita ngasih saya spasi adalah spasi seorang spasi kapiten. Nah dengan trim spasi yang banyak itu bisa kita hapus. Terus ada pet start sama pet end, ini nambahin panjang string. Jadi kalau misalnya teman-teman ada angka 5 mau nambah 0 di depannya bisa pakai pet start 0005 contohnya, atau ke pet end bisa jadi 50000. Kalau bingung nanti di prakteknya lebih jelas. Oke, kayak gitu aja untuk teorinya. Kita langsung lanjut ke prakteknya. Oke, kita mulai ngebahas metode yang pertama yaitu length, mengetahui panjang string. Jadi kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Cara nulis sintaksnya gimana? Sintaks untuk metode length itu kayak begini. Jadi aku bikin aja var text length misalnya sama dengan variabel, kita punya variabel namanya text kan, text titik langsung aja length titik koma. Nah kita coba console log text, terus aku mau di bawahnya console log text length. Nah, sesuai fungsinya benar nggak dia ini menghitung panjang dari string. Kita lihat ya hasilnya gimana di browser. Nah, ini tetap ke console log text ini, terus ke console log juga text length-nya. Nah, ini ternyata length-nya ada 45, benar nggak? Coba kita buktiin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ternyata benar. Jadi benar kebukti dengan text length, dengan metode length kita bisa tahu panjang dari string. Oke, cukup jelas ya tentang length. Kita lanjut ya, yang di index of, last index of, sama search sama-sama fungsinya menemukan string di dalam string. Jadi intinya itu dia mencari ada nggak string yang kita cari di string yang ada. Nah, kenapa kok ada 3 index of, last index of, sama search padahal fungsinya sama? Jadi walaupun fungsinya sama, mereka ada caranya masing-masing dan berbeda. Nah, perbedaannya apa? Yuk kita jelasin satu persatu. Sekarang kita mau pakai index of dulu. Nah, struktur sintaks penulisannya kayak mana? Jadi text length ini udah selesai ya. Aku hapus aja. Text length-nya aku hapus. Terus ini aku udah kayak begini, save.
Kita lihat, cuman ngeprint nge-console log guru itu dipanggil Umar Bakri oleh muridnya. Nah, sekarang untuk itu aku mau tambah teks dulu supaya bisa ada lebih jelas perbedaan antara tiga ini. Oke, aku tambah teksnya jadi padahal namanya memang Umar. Save, kita lihat udah berubah. Nah, sintaksnya apa? Kita mau pakai index of, jadi kita kayak begini caranya. Var, aku sebut aja ya, text index of begini ya, sama dengan text titik index of. Kita panggil apa yang mau kita cari. Aku mau cari Umar. Nah, kita cari Umar. Terus kita console log text index of console log text index of, save, dan kita lihat hasilnya. Nah, 20 itu artinya apa teman-teman? 20 itu artinya ada di posisi mana tulisan Umar ini dari sini. Kata dia 20, bener nggak? Kita coba cek. Ini G ini 1, hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ingat, kenapa 20 petik ini? Karena JavaScript itu mulainya, kita udah bahas juga ya, dari 0, bukan dari 1. Nah, jadi supaya jelas aku ulang deh. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, pas ada di urutan yang ke-20. Jadi JavaScript itu ngitungnya mulainya dari 0 ya. Oke, kayak begitu aja untuk index of. Nah, gimana kalau misalnya nggak ketemu? Coba kita cari bukan Umar tapi Amar. Save. Kita lihat hasilnya, dia akan menghasilkan -1 yang artinya nggak ada yang dicari di string ini. Jadi sebenarnya dengan metode ini kita bisa nyari misalnya ada teks yang dilarang yang diinputin dari user, kita bisa pakai metode text index of ini. Apa yang kita larang kita cek dari stringnya, ada nggak? Kalau misalnya ada, dia bernilai posisinya. Kalau dia nggak ada, maka dia -1. Nah, barulah ada tindakan. Jika ada, misalnya mungkin dilarang, ada keluar alert, nggak boleh ada tulisan ini dilarang, begitu. Oke, balik lagi ke materi. Jadi kalau misalnya nggak ada yang dicari, nilainya bakal -1. Kalau ada yang dicari, posisinya yang disebutin. Sebentar. Oke. Terus aku back dulu, aku cari Umar, save 20. Nah, sedangkan ini ada 2 nih Umar di sini, kok yang disebut yang pertama doang? Nah, itulah kenapa index of. Makanya aku bilang ada perbedaan. Coba kita pakai yang last index of. Aku ganti aja langsung last index of. Save, maka yang dicari yang dihasilkan adalah angka 69, posisi yang Umar yang ini. Teman-teman boleh hitung sendiri ya. Jadi kalau pakai yang last index of, dia bakal nyari posisi yang terakhir yang dicari. Kalau index of, posisi yang pertama. Nah, begitu aja perbedaannya. Terus gimana dengan search? Ini search, kita coba aja. Kita ganti search. Ini nggak usah bingung ya, biarin aja variabelnya ini, atau ganti aja deh, nggak apa-apa. Text search. Sebenarnya nggak ganti nggak apa-apa, karena yang penting ininya sih. Oke, ini juga kita ganti console log. Save, dan hasilnya kayak begini, 20. Jadi, search itu nilainya menghasilkan sama dengan index of. Dia nyari yang pertama, bukan yang terakhir. Lalu apa bedanya search sama index of? Nah, kayak begini teman-teman, kita pelan-pelan ngebahas ya. Sekarang aku ganti jadi supaya lebih umum, aku cari gini aja dah, teks yang dicari. Teks dicari ini aja. Oke, sekarang aku ganti balik lagi ke index of. Jadi
Kalau yang search itu nilainya 20, ngembaliin posisi yang ke-20, index of, aku copy paste dulu ke sini. Yang index of juga 20. Nah, perbedaannya dengan search apa? Jadi, index of bisa kasih parameter. Nah, parameter ini berupa angka, yang mana angka ini artinya string mulai dari posisi mana dicari teks Umar ini. Contoh, karena ini hasilnya tadi 20, aku mau ngitung dari 25. Save. Kita lihat hasilnya. 69. Jadi dia ngehasilin nyari Umar yang terakhir, bukan yang pertama lagi. Karena kenapa? Karena kita minta nyarinya dari posisi ke-25, bukan dari yang 0. Jadi kan ini posisi 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita minta dari posisi 25 kan? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi minta nyari ngitung dari sini sampai sini. Nah, dicarilah Umar, ada nggak dari sini? Oh, ternyata Umar yang dapat ya yang terakhir, bukan yang ini. Karena kita minta JavaScript nyari ke sini, bukan dari sini. Nah, makanya Umar ini nggak termasuk, jadi diambil yang Umar yang ini. Oke, last index of sebenarnya sama juga, teman-teman. Last index of sama, dia punya parameter juga. Cara makainya juga sama. Jadi, mulai dari 25 kan ya? Sebentar. Nah, mulai dari 25 kan tadi di sini ya kalau nggak salah ya. Anggaplah tadi di sini 25. Terus dicari dia kan, ingat last index of ini yang terakhir. Kita cari deh. Cari Umar yang terdekat. Dapatlah Umar yang ini yang posisinya 69 tadi. Nah, karena ini yang pertama ketemu, jadi dia bukan ini yang dicari. Ingat last index of adalah yang terakhir. Dimulai dari sini, ini ketemu yang pertama, ternyata yang terakhir ada di sini. Maka dia muter lagi, balik lagi ke 0. Nyampe lah ke sini Umar. Nah, dapatlah Umar yang ke-20. Makanya last index of hasilnya 20. Nah, gimana dengan search? Nah, untuk search ini dia nggak kenal yang namanya parameter. Jadi, mau kita kasih parameter pun dia nggak bakal terjadi apa-apa. Tetap aja dia nyari yang 20. Oke, kayak begitu aja perbedaan dari index of, last index of, dan search. Ngerti ya teman-teman ya? Intinya kayak begitu, mereka hampir sama, tapi fungsi nyarinya beda-beda. Index of untuk yang pertama ketemu, last index of untuk yang terakhir ketemu, search it sama kayak index of yang pertama ketemu. Perbedaannya dari search, index of sama last index of bisa pakai parameter yang mana, dimulai dari mana dia mencarinya. Begitu. Oke, cukup segitu aja penjelasan tentang index of, last index of, dan search. Kita lanjut lagi, yang nomor 3, /substring substr. Fungsinya 33 ini sama, motong string lalu menjadikan sebagai string baru. Jadi sama kayak yang nomor 2 ini, 3 ini fungsinya sama tapi pasti ada perbedaan. Dan apa perbedaan itu? Kita akan jelasin di prakteknya langsung. Oke, kita bahas yang pertama, slice. Oke, aku hapus, kita udah nggak perlu yang ini, terus ini. Oke, save, kita lihat udah balik ke semula. Jadi gimana sintaksnya? Aku bikin dulu variabel, aku mau bikin teks perubahan gitu aja ya. Perubahan sama dengan, sama sih rata-rata teman-teman. Kita sebut variabelnya, terus sebut deh nama metodenya. Nah, slash ini punya parameter. Parameternya berupa angka. Misalnya aku sebut mulai dari 7. Nah, kita lihat. Console log teks perubahan. Titik koma. Aku juga titik koma di sini. Save, kita lihat hasilnya. Tuh. Ini yang pertama, yang masih teks doang yang di konsol. Terus yang kedua, ketika perubahannya itu pakai slash, lihat dia jadinya U dipanggil Umar Bakri. Kenapa kayak begitu? Nah, slash ini artinya dia motong. Nah, parameter ini artinya mulai dari mana. Lihat, kita bikinkan parameternya 7. Jadi mulainya dari 7. Kita lihat
Ingat, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka dari itu dimulai dari U. U dipanggil bla 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 bla. Jadilah slash 7 hasilnya kayak begini. Nah, ini kan cuma satu parameter, ternyata kita bisa ngasih dua parameter. Aku contohin 12. Jadi artinya dua parameter ini, yang parameter pertama adalah mulai dari posisi berapa teksnya itu dipotong, terus yang parameter kedua sampai teks berapa, sampai posisi keberapa. Nah, ini kan posisi 12, karena sampai posisi berapanya itu nggak dihitung, jadi kita hitungnya sampai 11. Kita lihat, save, lihat hasilnya. UDIP, kenapa gitu? Coba kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mulai dari U, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ingat, 12 nggak masuk hitungan, jadi 11. Jadi U spasi dip. U spasi dip. Nah, begitulah hasil dari slash mulai dari 7 sampai 12. Oke. Ini merupakan angka positif. Ya, sebenarnya parameter untuk slash bisa juga negatif. Jadi aku bakal mulai dari min, coba aja min 7, min 12, hasilnya kayak mana ya? Kita lihat, save, lihat hasilnya. Ternyata nggak ada karena terbalik. Kita harus mulai dari yang ini dulu. Kita anggap 12 sampai min 7. Kita lihat, save. Tuh, mema. Ya, kita tebak mulai dari mana mema ini. Jadi kalau mulai dari min, angkanya itu, parameternya itu mulai dari min, maka ngitungnya dari belakang. Kita lihat, mulai dari min 12 sampai min 7. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini spasi ikut 12 sampai minus 7. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ingat, yang akhir ini nggak diikutin, jadi 8, min 8. Jadi min 12 sampai min 8, min 7 nggak ikut. Jadi spasi mema, spasi mema. Nah, begitulah. Jadi intinya slash ini bisa satu parameter. Kalau satu parameter itu cuma dibikin mulai dari berapa sampai habis teks stringnya. Kalau ada parameter kedua itu artinya sampai posisi keberapa. Nah, bisa juga pakai minus. Kalau minus ngitungnya dari belakang sampai keberapanya ke belakang lagi. Oke, begitu aja teman-teman tentang slash. Kita lanjut bahas tentang substring. Jadi substring itu sorry salah. Kita ganti aja ya, substring. Nah, jadi substring ini sama kayak slash tadi. Mulai dari berapa? Aku mau mulai dari 7 sampai mulai dari 12 biar sama ya hasilnya kayak tadi. Save, kita lihat. Hasilnya sama, UDIP juga. Kenapa begitu? Ya, cara kerjanya sama kayak slash. Jadi kalau misalnya sama kayak slash, kenapa dibikin substring? Nah, perbedaannya slash bisa nerima angka minus kan, tapi substring nggak bisa nerima angka minus, dia cuma bisa nerima angka positif doang, plus. Kita coba kasih angka minus, minus 12, samain aja kayak slash tadi, minus 7, seharusnya sih nggak bisa. Tuh, nggak ngasilin apa-apa. Oke, jadi intinya substring itu sama kayak slash, tapi bedanya substring nggak bisa nerima angka negatif. Oke, kita lanjut. Untuk substr. Nah, substr ini beda lagi teman-teman. Substr. Nah, teman-teman kalau pakai VS Code ada keterangannya nih. From sampai length, panjangnya berapa. Oke, langsung aja. Kita mau mulai dari berapa? 7. Mau panjangnya berapa? 10 misalnya. Kalau kita save hasilnya
U spasi dipanggi. Kenapa begitu? Ya kita hitung mulai dari 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 panjangnya 10. 7 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi mulai dari posisinya 7 sampai panjangnya 10. Jadilah dapatnya ini. Oke, jelas ya tentang sub str. Seharusnya apa ya, sub str coba bisa nggak satu parameter doang. Save. Nah, ternyata bisa teman-teman, sub str bisa nerima satu parameter aja. Jadi sama kayak slash tadi sama substring, mulainya dari 7 dan panjangnya nggak disebutin, jadi panjangnya disebutin semuanya. Oke, begitu teman-teman perbedaan dari slash, substring, dan substr. Walaupun fungsinya sama, tapi mereka ada perbedaan cara pakainya. Nah, kita lanjut metode keempat, namanya replace. Fungsinya mengganti string dengan string lain. Langsung aja ke prakteknya biar lebih jelas. Jadi untuk ini udah cukup ya, udah panjang lebar. Aku mau ganti dulu teksnya jadi kayak begini, hello world. Nah, ini yang paling kita sering temuin pas baru mulai ngoding-ngoding. Nah, save, kita lihat ini udah nggak perlu, aku hapus saja. Save, kita lihat hasilnya hello world. Nah, gimana cara pakai metode replace? Sama, kita pakai bikin variabel dulu, teks diubah, aku kasih aja gini, sama dengan teks titik replace. Nah, teman-teman kalau nggak tahu isi parameternya bisa dilihat nih di sini. Search apa yang mau diganti, terus penggantinya apa. Nah, jadi replace buka kurung. Nah, apa yang mau diganti? Aku mau ganti world. Jadi aku ganti world dengan spasi cara Fajar. Save, aku console log lagi. Aku console log, teks diubah. Jadi ketika aku save, kita lihat hasilnya. Nah, yang pertama ini hello world. Yang kedua, ketika kita pakai replace, yang mana mengganti world dengan cara Fajar, dia berubah dari hello world menjadi hello cara Fajar. Nah, begitu aja sih fungsi tentang replace, cuman ngegantiin string yang mau kita ganti dengan apa yang mau kita ganti. Nah, lanjut lagi kita ke metode yang kelima, ada to uppercase, to lowercase, yang mana artinya masing-masing. Ini untuk mengubah menjadi huruf gede semua, ini mengubah menjadi huruf kecil semua. Contohnya langsung aja di prakteknya, aku bakal ganti teks diubah ini, aku jadi teks diubah kapital, sama dengan, aku hapus yang ini dulu ya. Jadi sintaksnya sama aja, nama variabel diikutin sama nama fungsinya, to uppercase, begini aja. Oke, aku console log, teks diubah kapital, aku save hasilnya. Tuh, yang semula hello world, yang gedenya doang yang gede, yang awalan doang huruf kapital menjadi huruf kapital semua dengan metode to uppercase. Kita coba lowercase, sama aja sih, var teks diubah kecil sama dengan teks to lowercase. Nah, aku console log lagi, teks diubah kecil, save, kita lihat tuh. Jadi yang awalnya ini hello world, H gede, W gede, jadi kecil semua. Nah, itu kegunaan dari to uppercase, yang satu untuk huruf gedein semua, yang satu untuk huruf kecilin semua. Next, kita ngebahas tentang concat, yang mana fungsinya menggabungkan string. Oke, langsung aja. Aku ini hapus ini. Aku mau bikin ini hello text 1, hello world, terus aku mau bikin variabel kedua, text 2 namanya, sama dengan
apa kabar dunia, nggak usah hello world, apa kabar, gini aja ya, nanyain kabar. Oke, gimana dengan pemakaian cara concat ini? Jadi sintaksnya aku bakal bikin var text 3 sama dengan aku mau bikin concat text 1 titik concat. Lihat apa yang mau dikasih ini, terus apa yang mau kita tambah ke teks ini. Kita mau nyisipin teks 2, jadi kita tulis saja teks 2. Oke, terus kita console log. Sebentar, aku mau ngeprint yang satu teks 1, terus ada juga teks 2, terus aku mau ngeprint juga teks 3. Kita lihat hasilnya masing-masing kayak mana. Save, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini teks 1 hello world, teks 2 apa kabar, teks 3 pakai metode concat ngegabungin teks 1 sama teks 2. Jadi hello world apa kabar. Nah, kelihatannya nggak ada spasi, jadi kita bisa kasih di sini spasi. Save. Jadi deh hello world tanda seru spasi apa kabar. Jadi metode concat ini bisa ngegabungin string. Sebenarnya tanpa concat pun kita bisa ngegabungin string. Nah, jadi aku hapus aja concat ini. Sebenarnya kita bisa kasih pakai teks 1 plus teks 2. Sebenarnya kayak gini bisa sih. Coba ya aku lihat. Tuh, bisa kan? Hello world apa kabar? Jadi ini namanya pakai operator tambah. Kalau string ketemu string ditambah jadi bergabung. Kalau angka tambah angka ditambah jadi jumlahin angkanya. Nah, ini sebenarnya nggak mau aku bahas. Aku mau bahas di video yang ngebahas tentang operator, bukan mau di sini. Tapi sekarang yang ini cuma nyinggung doang karena kita ngebahas concat. Bisa juga pakai operator tambah ini selain pakai concat. Oke, segitu aja penjelasan tentang concat. Gampang, cuman menggabungkan string aja. Nah, yang nomor 7 ada metode trim yang mana gunanya menghapus spasi yang nggak terpakai di string. Gimana maksudnya? Jadi maksudnya kayak begini. Aku hapus aja semua. Terus ada hello world. Sebelum hello world aku mau kasih spasi banyak. Spasi lagi. Terus aku mau console log teks 1. Save, kita lihat hasilnya. Tuh, ada banyak spasi, baru hello world, spasi. Nah, dengan trim ini kita bisa ngapus spasi kosong yang nggak berguna ini. Gimana caranya? Gimana sintaksnya? Kita kasih aja kayak begini. Aku mau bikin variabel baru, teks 2 aja ya. Sama dengan sebutin teks 1, terus trim. Sebentar, trim, oke, benar, kayak begini aja. Save, jangan save dulu, aku console log teks 2. Nah, bandingin ya, teks 1 sama teks 2, ini teks 1, ini teks 2. Jadi teks 1 itu sebelum di trim masih ada spasi kosongnya. Nah, teks 2 ini spasi kosong udah dihapus karena udah pakai trim. Ya, begitu, Ya, begitu aja guna dari trim. Simple, cuman menghapus spasi yang nggak kepake. Nah, kita lanjut ke metode string terakhir yang mau kita bahas, yaitu pet start dan pet end. Gunanya menambahkan panjang string. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak begini. Aku hapus aja ya. Sama dengan aku ganti jadi variabel text aja. Sama dengan aku mau kasih ini misalnya str 01 misalnya. Gak usah ribet-ribet, yang simple aja 5 misalnya. Nah, sintaksnya gimana? Jadi sintaksnya aku mau bikin variabel baru lagi namanya text 2. Sama dengan sebutin stringnya, variabelnya, terus sebutin nama fungsinya. Kita mau pet start. Nah, kasih parameter deh. Parameternya kayak begini teman-teman. Angka pertama merupakan jumlah berapa panjang dari stringnya.
angka kedua adalah string yang mau dikasih. Aku mau kasih 0 misalnya. Nah, gimana hasilnya? Aku console log. Yang pertama aku console log text dulu, terus yang bawahnya aku console log hasilnya, yaitu text 2. Gimana hasilnya? Kita save dan kita lihat hasilnya. Tuh. Jadi, teks pertama itu dia angkanya 5, dia nilainya 5. Dengan kasih pet start, dia bakal ngasih angka, jadi manjangin string gitu ke belakang. Jadi jumlah stringnya panjangnya 4, nilai yang ditambah adalah 0. Jadi yang pertama kan 5 dikasih di angka 0. Gini aja biar gampang. 5 yang pertama, terus dikasih 0. Ingat, start artinya ke awal. Jadi ini ke awal, arahnya ke kiri. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 digit atau 4 panjangnya dari string ini. Sesuai tujuannya, nambahin sepanjang 4, dan apa yang mau ditambahin? 0. Nah, kayak begitu aja. Terus kita coba pattern var text 3 sama dengan text titik pattern. Aku mau tambah 4, 0, samain aja nilainya. Nah, kalau start ini ke kiri, ke start ke awal, pasti n ke akhir kan, yang mana ke kanan. Kita coba console log text 3, save, kita lihat hasilnya. Tuh, jadi lawannya dari ini. Kalau ini 5 ngasih 0 sampai sepanjang 4. 1, 2, 3, 4 ke kiri. Nah, yang part n dia ada 5 ngasih 0 ke kanan sampai panjangnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu aja teman-teman kegunaan dari part start sama part n. Ya, segitu aja video yang mau kita bahas, segitu aja tutorial atau sharing-sharing yang bisa aku kasih di video ini. Lumayan panjang, lebih panjang dari methods number kemarin. Di sini methodsnya ada 8 yang kita bahas, otomatis videonya bakal lebih panjang dari video kemarin. Ya, kayak begitu aja tentang method string, semua ada fungsinya masing-masing. Oke, teman-teman coba-coba aja sendiri biar biar paham sama bisa tahu kapan menggunakan setiap metode ketika membutuhkan apa, begitu. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.